Shalom, perkenalkan saya Pan Kristianido dari SMK Negeri 2 Sumbawa Besar, kelas 10 TOI. Renungan kita kali ini terambil dari Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal." Saudara-saudara, tema renungan kita iman yang memberi hidup. Bacaan kita terambil dari Yohanes 3 ayat 16, berbicara tentang kasih Allah kepada anak-anaknya dan bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Allah menyatakan dirinya kepada kita, umat yang percaya melalui firman-Nya, dan tentunya kita ketahui bersama bahwa firman hidup itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan firman tertulis itu adalah Alkitab. Semua yang ingin diajarkan kepada kita telah dengan sempurna disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan dituangkan dalam Alkitab. Jadi teman-teman dan saudara-saudara, di dalam Alkitab berisi janji-janji Allah yang berharga yang merupakan dasar iman kepada kita. Alkitab memberitahukan kepada kita bagaimana menjalani hidup ini. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memahami isi Alkitab. Seperti tema kita, bagaimana memperoleh iman yang memberi hidup, atau kata lain, bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Tentu dengan iman, yaitu percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Seperti yang tertulis di Yohanes 3 ayat 16, setelah kita baca ayat ini, mungkin kita semua bertanya-tanya, mengapa perbuatan baik kita tidak dapat membuat kita benar di hadapan Allah, meski sebagian saja. Jawabannya, sebab kebenaran yang tahan uji di hadapan pengadilan Allah haruslah sempurna sepenuhnya dan dalam segala hal harus memenuhi tuntutan hukum Allah. Bahkan perbuatan kita yang paling baik pun dalam hidup ini tidaklah sempurna dan telah dinodai oleh dosa. Teman-teman, mungkin kita bertanya lagi, apakah perbuatan baik kita tidak ada gunanya? Sedangkan Allah berjanji akan membalasnya, baik dalam hidup ini maupun dalam hidup yang akan datang. Jawabannya iya teman-teman, karena penghargaan ini bukan karena jasa kita, melainkan anugerah dari Allah saja. Tetapi tidakkah ajaran ini membuat orang acuh tak acuh dan berbuat jahat? Tentu tidak ya, karena adalah tidak mungkin bagi orang atau mereka yang telah ada dalam Kristus oleh iman yang benar tidak menghasilkan buah-buah ucapan syukur. Teman-teman, kalau kita membaca di Roma 3 ayat 2 sampai 31, firman Tuhan mengatakan manusia dibenarkan karena iman, yaitu kebenaran Allah orang yang percaya. Semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Karena Kristus telah ditentukan oleh Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Dan untuk semuanya itu, Roh Kuduslah yang memampukan kita yang mau belajar dan percaya kepada Yesus. Sebab seperti murid-murid kita diingatkan daging lemah tapi roh itu penurut. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudara-saudara, orang percaya mengerti benar sejak dunia diciptakan sampai pada kesudahan zaman. Nanti tidak ada ilah manapun yang menandingi kebesaran, kekuasaan, dan kedahsyatan Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi yang mengherankan saudara-saudara, masih banyak orang percaya yang masih meragukan Tuhan. Mereka masih suka bertanya akan nasib hidupnya kepada ahli horoskop, mencari pertolongan pada orang pintar dari bahwa apa yang diperbuatnya adalah kejian bagi Tuhan. Saudara-saudara, sesungguhnya kalau kita percaya benar kepada Tuhan, kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Contoh, kita sebagai anak sekolah, kita hanya perlu belajar yang sungguh-sungguh demi masa depan yang cerah. Memang kita sadari ada banyak titik di dalam kehidupan ini di mana-mana kita kehilangan kekuatan untuk bertahan dan
mulai tenggelam dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan. Untuk itu saudara-saudara, siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi siapa yang tidak percaya kepada ia telah berada di bawah hukuman. Jadi marilah kita datang kepada terang itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, untuk menuju kehidupan kekal. Untuk memperoleh hidup kekal, kita harus terus bersyukur dan memohon kiranya Tuhan memberikan nikmat-Nya untuk memahami pengajarannya melalui firman-Nya. Amin.